Shalom Bapak Ibu dan murid-murid yang kami kasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun melalui layar seperti ini. Itu berkat campur tangan Tuhan, kita boleh sehat hari ini, kita boleh beristirahat tadi malam gitu ya. Kita boleh datang ke sekolah, khususnya Bapak Ibu guru ya. Kita boleh bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Itu berkat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita mau datang kepada Tuhan, kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita beribadah terlebih dahulu. Ya, saya undang kita semua untuk mengambil waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendarai, melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, yang kita tahu dalam setiap kehidupan kita, pastinya mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, dan kita pernah merenungkan ya, sebenarnya rancangan Tuhan itu untuk saya itu apa sih gitu? Seperti apa sih rancangan Tuhan untuk masa depan saya? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, memang dari segi kasat mata kita tidak bisa melihat. Namun percayalah, Tuhan itu merencanakan segala sesuatu hal itu tidak pernah salah dan akan terjadi tepat pada waktunya. Walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi bagi orang percaya, dari kacamata iman kita pasti akan mengetahui dan merasakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Dari sebab itu, mari kita naikkan satu pujian kita yang pertama, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Untuk doa pembuka, saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Segala hal yang indah Tuhan berikan bagi kami dan boleh kami nikmati. Terpujilah namamu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Namun kami sadar begitu banyak hal yang telah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Bapa di surga, kami akan mulai ibadah ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Tolong kami biar melalui ibadah ini
kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami semua semakin mengandalkan Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Berkati fasilitas yang kami pakai dalam melaksanakan ibadah ini, supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Lindungi dan jaga kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid kami yang kami kasih dalam Tuhan, yang kita tahu bahwa ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, itu merupakan hal yang luar biasa. Itu merupakan anugerah Tuhan semata. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayaninya. Maka dari sebab itu, layani Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ya, ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, disitulah kita mulai pasti akan merasakan begitu Tuhan mengasihi kita, begitu Tuhan menolongi kita, seperti itu. Jadi jangan takut terhadap hal apapun. Dari sebab itu, saya undang kita semua untuk mengangkat satu pujian kembali, yaitu Pekerja Kristus yang Mulia. Menjadi pekerja Kristus itu merupakan suatu hal yang mulia, ya, kegiatan yang mulia atau pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujiannya. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, ya Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, ya, sungguh luar biasa bukan menjadi pekerja Kristus. Pekerja Kristus itu sungguh mulia. Maka dari itu, semoga kita selalu mau ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Dan pada saat ini, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kita tahu, dalam kehidupan ini memang banyak hal yang terjadi, ya, banyak persoalan yang terjadi. Dan bahkan kita bertanya, mengapa kok saya ini kok ngerasanya sulit sekali hidup saya? Maka dari hal itu, ketika kita bertanya seperti itu, hal yang terpenting, hal yang terbaik, kita mau melakukan apa sih? Yang pertama yang kita harus lakukan, kita berserah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kita kekuatan, biarlah Tuhan yang berikan kita jalan keluar, biarlah Tuhan melakukan segala suatu hal apapun untuk kita. Nah, untuk dari itu, saya undang kita semua untuk mengangkat satu pujian, yaitu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun.
Halo semuanya, Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kembali kami boleh beribadah bersama. Dan kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang kiranya juga menolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin bahwa kalian semua pasti tahu akan istilah influencer. Influencer ini bisa saja dia seorang artis atau seorang selebritis atau mungkin orang biasa saja, tetapi yang memiliki jutaan followers di media sosial mereka. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang senang dengan para influencer ini karena mereka bisa melakukan endorse akan produk mereka melalui para influencer. Sehingga para followers mereka yang jutaan itu pun kemudian ada yang terpengaruh dan ikut membeli produknya. Akhirnya perusahaan yang melakukan endorse itu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan mereka yang meningkat. Nah, tetapi influencer juga bisa merupakan mungkin seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh politik. Yang kadang-kadang mereka juga bisa menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik juga ingin atau mau menjadi seorang influencer? Nah, sebenarnya setiap kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita ini sebenarnya adalah seorang influencer. Bahkan setiap kita sudah diberikan amanat untuk itu. Nah, ini bisa kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik sekalian, kita sekalian diminta menjadi garam di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, garam itu adalah merupakan hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan garam itu memiliki banyak kegunaan. Di samping dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak dan tidak terasa tawar, ya, garam itu biasanya juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Nah, kita tahu wilayah Israel itu terletak atau berada di dekat satu laut yang namanya Laut Mati. Yang Laut Mati itu adalah memiliki kandungan garam yang tertinggi yang ada di dunia ini. Nah, di pinggir Laut Mati itu garam sangat mudah untuk didapatkan karena sudah melalui sebuah proses alam. Nah, tetapi selain garam, ternyata di sana itu juga banyak bahan-bahan mineral lain yang kemudian mengkristal dan kelihatannya itu seperti garam. Nah, tentunya kristal-kristal yang menyerupai garam inilah yang tidak bisa memberikan asin itu. Ya, kalaupun bisa, mungkin karena ada sedikit kandungan garam yang menempel di kristal-kristal mineral itu. Nah, hal inilah yang mungkin Tuhan Yesus maksudkan sebagai garam yang jadi tawar tadi, alias garam palsu. Tetapi garam yang asli itu tidak mungkin kehilangan keasinannya. Itu adalah suatu hal yang mustahil bagi garam untuk bisa menjadi tidak asin atau menjadi tawar. Nah, garam ini juga berbeda dengan
terang yang dijadikan satu hal yang kedua yang Tuhan Yesus sebutkan tadi. Kalau terang ketika dipancarkan itu akan bisa seketika tempat itu menjadi terang ketika cahaya terpancar. Tapi garam itu bisa bekerja sangat lambat. Nah, ketika garam dimasukkan ke dalam air, itu perlahan-lahan dia tanpa disadari akan membuat air itu menjadi asin. Nah, kalau ingin lebih cepat ya tentu saja bisa ya, kita aduk saja ya. Tentu garamnya itu akan larut lebih cepat. Nah, begitu pula dengan setiap kita, anak-anak Tuhan. Setiap kita orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Setiap kita perlu juga memberikan pengaruh kita bagi orang-orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Ya dengan kesaksian hidup kita. Tanpa secara langsung kita mendatangi atau menginjili orang-orang di sekitar kita pun, sebenarnya kita sudah bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan kesaksian bagi mereka. Nah, suatu kali ada seorang mahasiswa. Dia berasal dari Afrika. Dia tahun pertama dia datang sendiri ya ke Singapura. Tahun kedua dia rencana bawa keluarganya. Sehingga dia membutuhkan kamar sewaan. Nah, seorang teman sekolahnya itu kemudian mencarikan dia kamar sewaan. Dia membaca koran di sekitar dan menemukan ada seorang yang mau menyewakan kamarnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu dan sepakat untuk menyewa kamar tersebut. Nah, ini adalah orang Afrika bertemu dengan orang Singapura, seorang nyonya tua ya, seorang janda yang hanya bisa berbahasa Mandarin. Nah, walaupun kesulitan di dalam bahasa, mereka pun akhirnya jarang berbicara. Tetapi sang nyonya ini tentu setiap hari bisa menguasai gerak angka dan tingkah laku mereka sehari-hari karena mereka tinggal serumah. Nah, beberapa bulan kemudian si mahasiswa dari Afrika ini mendapatkan kamar di asrama di sekolah, yaitu di SBC tempat saya kuliah dulu. Sehingga dia memutuskan untuk pindah keluar dari kamarnya. Nah, pada saat itu saya juga sebenarnya sedang mencari kamar sewaan ya. Maka saya kemudian diperkenalkan oleh mahasiswa Afrika ini. Dan kemudian saya melihat tempatnya cukup oke, saya pun akhirnya setuju untuk sewa kamar di sana. Setelah tak lama kemudian saya membawa istri saya, kami pindah ke rumah itu dan tinggal di kamar yang ditinggali oleh mahasiswa dari Afrika ini. Dan hal yang sama terjadi. Kami jarang juga berbicara dengan sang tuan rumah karena kendala bahasa. Istri saya yang banyak di rumah, dia tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya bisa sedikit bahasa Mandarin, tetapi saya jarang di rumah karena kuliah. Nah, setelah beberapa lama, saya yakin sang tuan rumah ini pun terus mengamati juga gerak-gerik kami. Karena apa? Kita tinggal serumah. Nah, setelah kami tinggal di sana sekian waktu, kami pun memutuskan untuk pindah karena kami mendapatkan tempat sewaan di tempat lain yang lebih baik. Nah, ketika mendengar kami akan pindah, si nyonya janda ini pun cepat-cepat dia langsung menelpon orang pertama yang menghubungi dia. Dia berkata kepada dia, "Kamu bisa nggak carikan lagi mahasiswa lain dari sekolahmu? Saya hanya mau sewakan untuk mahasiswa dari sekolahmu saja. Saya tidak mau lagi sewakan kepada orang lain." Bayangkan ya, dia bisa sampai mengatakan seperti itu. Mungkin dia mengamati ada sesuatu yang baik dari dua keluarga, yang satu dari Afrika, yang satu dari Indonesia ya. Nah, akhirnya ketemulah dengan sebuah keluarga lain yang dari Cina yang juga mencari kamar sewaan. Dan akhirnya mereka menyetujui juga untuk sewa di sana. Dan hal yang sama terjadi walaupun mereka sekarang sudah bisa berbahasa yang sama, tetapi karena kesibukan mereka juga jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi. Nah, sampai suatu ketika saya berbicara dengan istri dari pasangan dari RRC ini. Saya tanya bagaimana kabar si nyonya tua ini. Dan saya agak kaget mendengar bahwa si nyonya tua itu sudah ke gereja. Ya. Saya tanya apakah kalian sempat menginjili dia sehingga dia ke gereja. Wah, dia mengatakan saya merasa bersalah sekali. Karena apa? Saya kadang-kadang sibuk dan juga jarang bertemu. Si nyonya itu sering di kamar. Kami jarang berkomunikasi. Tetapi saya merasa, saya yakin bahwa Tuhan bekerja
lewat kesaksian hidup 3 keluarga Kristen dari 3 bangsa yang berbeda, dari Afrika, dari Indonesia, dan dari RRC. Semua ini membuat orang yang belum percaya melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang telah merubah hidup kita untuk memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang di dunia pada umumnya. Sehingga si nyonya tua ini mengatakan, saya hanya mau sewakan kamar saya kepada mahasiswa-mahasiswa Kristen. Itu sudah memberikan satu kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan amanat bagi kita untuk menjadi influencer dengan cara apa? Menjadi terang. Nah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan terang ini. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya itu adalah terang dunia. Yang seperti kota di atas gunung. Sebuah kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ya. Dari jauh pun kita bisa melihatnya. Tidak mungkin kota itu kalau malam itu menjadi gelap gulita. Mereka pasti akan membuat cahaya atau untuk di rumah-rumah mereka. Di tempat yang gelap cahaya yang sedikit pun akan kelihatan begitu terang. Nah, demikian pula dengan orang Kristen. Setiap kita tidak mungkin bisa menyembunyikan identitas kita. Mungkin, saya yakin ya sebagian kita mungkin merasa risih. Karena apa? Karena biasanya orang-orang Kristen itu selalu menjadi sorotan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru sebenarnya kita harus melihat hal tersebut dari sudut pandang yang positif. Dengan banyaknya sorotan, justru harus itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk memiliki hidup yang benar, untuk memiliki hidup yang kudus, dan hidup yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kita tahu bahwa banyak mata akan terus-menerus memandang ke arah kita. Orang Kristen itu saya ibaratkan seperti ikan hias yang ada di dalam akuarium. Di mana setiap orang yang melewati akuarium itu bisa melihat dengan jelas setiap gerak-gerik ikan di dalam akuarium itu. Karena apa? Karena tembus pandang. Keempat sisinya terbuat dari kaca yang tembus pandang seperti itu. Nah, saya sendiri juga ada sebuah pengalaman ketika saya kecil ya. Nah, saya bertumbuh sebenarnya di tengah keluarga yang juga belum percaya ya awalnya. Keluarga kami juga bukan keluarga yang harmonis. Orang tua saya itu sering bertengkar. Dan bahkan tidak jarang di rumah kami itu sering ada yang namanya UFO ya. Atau piring terbang ya. Nah, lingkungan kami sebenarnya juga sama. Tetangga-tetangga kami juga tidak jauh berbeda dengan keluarga kami. Dan hal itu sebenarnya sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Nah, tetapi di tengah lingkungan tersebut terdapat satu keluarga yang sangat berbeda dari lingkungan sekitar kami. Keluarga ini adalah keluarga Kristen. Nah, tetangga-tetangga di sekitar itu seringkali menunjuk keluarga ini sebagai contoh ketika mungkin misalnya ya pas lagi bertengkar. Ketika mama papa saya bertengkar saja, tidak jarang mama saya mungkin akan mengatakan, coba lihat keluarga itu. Suaminya itu tidak pernah pukulin istrinya, tidak seperti kamu ya. Nah, seringkali saya juga ketika merasa tidak betah di rumah, saya merasakan tidak ada kedamaian di rumah. Maka tempat pelarian saya itu adalah ke rumah yang keluarga Kristen ini. Kebetulan saya juga berteman dengan anaknya. Nah, pada saat itu walaupun saya masih muda, masih kecil ya. Tetapi jauh di dalam hati saya sudah menetapkan bahwa suatu saat nanti ketika saya membentuk keluarga, saya tidak ingin meneladani orang tua saya. Tetapi keluarga Kristen yang memberikan satu kesaksian yang baik inilah yang akan saya teladani ketika saya berumah tangga nanti. Nah, lewat kesaksian hidup keluarga ini pula saya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena salah satu dari anak keluarga inilah yang kemudian mengajak saya ke sekolah minggu ketika saya berumur 8 tahun. Nah, dari sekalian, setiap kita Tuhan tempatkan di tempat yang berbeda. Tuhan pasti memiliki tujuannya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita pasti
akan menemukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kita. Bisa saja itu di tengah keluarga kita. Dengan menjadi anak yang baik, anak yang taat, itu saja akan membuat orang tua kita melihat perbedaan dari seorang anak yang telah mengenal Tuhan dibandingkan dengan kondisi sebelum kita mengenal Tuhan. Dan selain di tengah keluarga, nantinya ketika kalian lulus taman SMA, kalian akan masuk kuliah. Dan di tempat kuliah, mungkin kalian akan bertemu dengan lebih banyak lagi teman-teman kuliah yang belum mengenal Tuhan. Atau ketika kalian bekerja, kalian masuk dunia kerja, atau mungkin kalian menjadi pengusaha, maka kalian bisa memilih untuk menjadi seorang pekerja yang memiliki dedikasi tinggi, seorang pengusaha yang berbeda dari pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, apapun profesi kalian nanti, jadikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, itulah apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam, menjadi terang, agar hidup kita bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya apa yang kami pelajari melalui firman-Mu hari ini bisa menolong kami agar kami juga boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah Tuhan tempatkan kami dimanapun juga, di tengah keluarga, di sekolah, di tengah masyarakat, ataupun nantinya di dunia kerja. Tuhan yang tolong setiap kami, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin ya. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan harusnya bisa menjadi memberi pengaruh ya bagi siapapun itu. Maka dari hal itu kita harus menjadi teladan gitu. Yang menjadi teladan itu bisa dari perkataan, perbuatan, dan perilaku kita gitu ya. Cara berpakaian dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya orang merasa bahwa kita itu layak menjadi mereka merasa bahwa kita itu menjadi garam dan terang bagi mereka gitu ya. Maka dari itu ayo kita sama-sama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita gitu menjadi garam dan terang, dan kita boleh menjadi pengaruh bagi banyak orang seperti itu. Oke? Nah, sebagai bentuk respon kita untuk firman Tuhan pada hari ini, kita akan naikkan pujian. Ku tetap setia. Ya, Tuhan itu sungguh amat baik ya. Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu indah. Nah, maka dari hal itu kesetiaan kita untuk menanti janji Tuhan itu sangat diperlukan. Apapun kondisinya, tetap setialah untuk menanti janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan itu tidak akan pernah terlaksana. Pasti akan terjadi seperti itu. Tuhan akan menepatinya. Ayo kita nyanyikan pujian ini, ku tetap setia. Di
untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama untuk menutupi ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan menjaga melihara kami. Biarlah apapun yang kami dapat, segala hal yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja. Namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran. Mampukan kami untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, khususnya untuk anak-anak didik kami. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka motivasi untuk selalu mau mengembangkan diri mereka dan selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Khususnya kami, Bapak Ibu Guru yang akan mengajar dan mendidik anak-anak kami, tolong kami Tuhan, mampukan kami mengandalkan Tuhan dalam mengajar dan mendidik mereka. Mampukan kami untuk selalu mengasihi mereka tanpa memandang mereka dari segi apapun. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka dimanapun keluarga mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan. Biarlah apapun setiap keperluan, kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan mencukupinya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan bagi kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, mari kita ambil waktu teduh. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.